Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zona Merah. By the way, sorry banget setahun lebih gue gak update konten. Kemarin ada problem dikit lah, jadi gue males nge-update kontennya. Tapi gue ucapin lagi terima kasih buat yang terus support. Dan kedepannya gue janji bakal lebih sering update lagi. Konten-kontennya masih tetap sama, tentang nostalgia anak-anak tahun 90-an. Tapi mungkin nanti gue masukin variasi-variasi lain biar gak pada bosan. Terus di video kali ini juga gue mau kenalin segmen baru yang gue kasih nama Disney. Yang dimana segmen ini gue bakal ngebahas hal-hal creepy yang gue temuin di hampir semua film Disney terkenal. Dan salah satu film yang paling gue anggap creepy adalah The Story of Peter Pan. So gue gak akan banyak basa-basi lagi. Inilah persembahan pertama gue di segmen Disney. Let's go. Peter Pan sendiri merupakan sebuah kisah yang diciptakan oleh penulis kontroversial asal Inggris bernama James Matthew Barrie. Barrie mendapatkan inspirasi kisah ini dari anak-anak angkatnya. Tapi kebetulan atau bukan, semua anak yang menjadi inspirasi Barrie semuanya tewas di umur yang masih terbilang sangat muda. Sebenarnya kisah Peter Pan versi Disney dan novel, keduanya hampir sama. Hanya saja, dalam versi aslinya sosok Peter Pan digambarkan lebih gelap dibandingkan filmnya. Dalam versi aslinya Peter Pan adalah seorang psikopat cilik yang bahkan bisa membunuh seseorang hanya untuk bersenang-senang. Dia juga menculik banyak anak kecil yang nantinya dia jadikan sebagai bawahannya. Peter juga akan menghukum bawahannya dengan kejam apabila mereka melanggar peraturan. Dan kalau mereka tumbuh menjadi dewasa, Peter akan langsung membunuh mereka dengan cepat. Jadi se-creepy apa sih kisah Peter Pan ini? Dan bagaimana ending Peter Pan yang sebenarnya? Semuanya bakalan gue bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum ngebahas versi aslinya, di sini gue juga mau ceritain dikit versi Disney sebagai perbandingan. Film ini menceritakan tentang ketiga anak keluarga Darling, yaitu Wendy, Michael, dan John. Yang kebetulan malam itu mereka bertiga sedang ditinggal kedua orang tuanya yang pergi ke sebuah pesta. Di tengah malam tiba-tiba datanglah seorang anak ajaib bernama Peter Pan dan peri yang selalu mengikutinya bernama Tinkerbell. Mereka datang ke sana untuk mengambil bayangan Peter yang tertinggal. Karena beberapa hari sebelumnya, Peter yang iseng masuk ke rumah keluarga Darling berhasil diketahui oleh Nana, anjing peliharaan keluarga tersebut. Dan tanpa sengaja menangkap bayangan Peter dan menaruhnya di lemari. Akhirnya mereka berdua berhasil menangkap bayangan Peter. Tapi sayangnya mereka kesulitan untuk memasangkan kembali bayangan tersebut ke badan Peter. Tiba-tiba Wendy terbangun dan membantu Peter yang sedang berlarian mengejar bayangannya. Karena kejadian itu mereka berdua akhirnya berteman. Peter akhirnya mengajak Wendy untuk pergi ke sebuah tempat bernama Neverland. Tempat di mana seseorang gak akan pernah tumbuh dewasa, kata Peter. Wendy menyetujuinya dengan syarat kedua adiknya John dan Michael harus ikut bersamanya. Sebelum pergi, Peter juga mengajarkan mereka untuk terbang. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa sampai ke Neverland. Di Neverland, Wendy dan adiknya diperkenalkan dengan para anak buahnya yang bernama The Lost Boy. Peter menganggap kalau Wendy sekarang adalah seorang ibu untuk dirinya dan juga para anggota The Lost Boy. Di Neverland, Wendy dan kedua adiknya juga mendapatkan banyak kejadian menarik. Mulai dari gangguan putri duyung, disekap sama para Indian, dan pergi menyelamatkan sang putri Indian bernama Tiger Lily yang diculik sama Kapten Hook. Kapten Hook ini adalah musuh bebuyutannya si Peter di Neverland. Kapten Hook sangat membenci Peter karena Peter sudah memotong tangannya dan memberikan tangannya Hook kepada buaya raksasa. Singkat cerita, karena dirasa udah cukup lama bermain di Neverland, Wendy akhirnya pamit untuk pulang. Tapi Peter menolak karena hanya disinilah mereka bisa bermain sepuasnya tanpa takut menjadi dewasa. Untungnya Wendy dibantu The Lost Boy membujuk Peter, dan akhirnya dia pun mengizinkan Wendy pulang. Saat pulang, Wendy dan The Lost Boy diculik sama Kapten Hook dan juga meledakkan markasnya si Peter dengan bom waktu. Peter diselamatkan sama Tinkerbell, lalu pergi ke kapalnya Hook untuk menyelamatkan Wendy dan The Lost Boy. Di sana Peter berhasil memenangkan duel dengan Kapten Hook dan membawa kapal Jolly Roger untuk mengantarkan Wendy dan adiknya kembali ke rumahnya. Dan cerita pun selesai.
Ya, sesingkat itu cerita versi Disney di film Peter Pan yang rilis pada tahun 1953. Di sini gue sengaja nggak jelasin terlalu detail, karena detailnya bakalan gue jelasin sekarang di bagian versi aslinya. Terus di sini juga gue bakal ambil ilustrasi film Peter Pan tahun 2003. Soalnya film ini yang ceritanya hampir sama dengan versi novelnya. Cerita awal masih sama, tentang Peter yang ingin mengambil bayangannya yang tertinggal di kediaman keluarga Darling. Peter yang kesulitan memasangkan kembali bayangan ke tubuhnya, akhirnya menangis karena kesal. Dan tangisan itu membangunkan Wendy, yang akhirnya dia membantu Peter memasangkan kembali bayangannya. Sebagai rasa terima kasih, Peter akhirnya memberikan sebuah kalung dengan hiasan biji oak kepada Wendy dan mengajaknya ke Neverland. Pada saat sampai di Neverland, mereka nggak sengaja ketemu sama Kapten Hook dan akhirnya mereka ditembaki dengan meriam. Karena tembakan itu, Wendy terpisah dengan Peter dan kedua adiknya. Dan kesempatan itu digunakan Tinkerbell untuk berencana membunuh Wendy, yang dari awal emang gak suka karena cemburu melihat kedekatan Peter dan Wendy. Ting akhirnya membawa Wendy terbang ke arah markas The Lost Boy. Di sana juga Ting menghasut The Lost Boy untuk menembak Wendy dengan panah. Ini perintah Peter, kata si Ting. Tembak burung itu dengan panah. Mereka pun menembaki Wendy, dan akhirnya dia terjatuh dengan panah tertancap di dadanya. Dalam versi Disney, Ting emang cemburu sama si Wendy. Tapi dalam cerita aslinya, kecemburuan itu ada di level yang berbeda. Dia tanpa segan merencanakan pembunuhan hanya untuk menjauhkan Peter dan Wendy. The Lost Boy mendekati tubuh Wendy dan menyadari yang mereka tembak bukanlah burung, melainkan seorang wanita. Di sana akhirnya mereka menyadari kalau Wendy adalah wanita yang dibawa Peter untuk merawat mereka. Singkat cerita, Peter pun datang dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa Peter membawa seorang ibu untuk kalian, katanya. Dengan perasaan was-was, The Lost Boy akhirnya memperlihatkan jasad Wendy, dan Toothless mengakui bahwa semua ini adalah perbuatannya. Karena dari semua tembakan The Lost Boy, tembakan Toothless lah yang mengenai Wendy dengan tepat sasaran. Dasar tangan bajingan, kata Peter, sambil mengangkat anak panah yang dia gunakan untuk mengeksekusi Toothless. Toothless pun memperlihatkan dadanya dan mengatakan, serang Peter, tusuk dengan benar, katanya. Untungnya anak panah yang ditembakkan Toothless mengenai kalung ok yang Peter berikan kepada Wendy, dan Wendy ternyata masih hidup. Sambil terbata-bata, Wendy berkata, kasihan Toothless, katanya. Dan Peter pun mengampuni nyawa Toothless. Oke, sebelum lanjut gue mau ngejelasin dikit hubungan Peter dengan anak buahnya The Lost Boy. Bila diibaratkan dengan sebuah permainan, Peter adalah seorang jenderal dan The Lost Boy adalah para prajuritnya. Sebagai seorang jenderal, Peter pasti mempunyai peraturan untuk diikuti. Nah, sayangnya peraturan yang dibuat Peter ini sangat aneh. Dan hukuman terberat buat siapapun yang melanggar adalah hukuman mati. Oke, di sini gue kasih tahu beberapa peraturan yang Peter buat. Yang pertama, Peter melarang The Lost Boy untuk berpenampilan sama seperti dirinya. Dalam versi Disney terlihat jelas bahwa Peter dan The Lost Boy mempunyai penampilan yang berbeda. Dan juga dalam versi Pan 2003 terlihat hanya Peter lah yang mempunyai hiasan dedaunan di badannya. Yang kedua, The Lost Boy sekarang mempunyai 6 anggota. Dan 2 diantaranya adalah kembar identik. Sayangnya di sini Peter gak bisa membedakan keduanya. Dan karena hal ini, Peter tidak mengizinkan siapapun untuk mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Ya, akhirnya si kembar gak mempunyai identitas yang satu dengan yang lainnya. Dan teman-temannya selalu memanggil mereka The Twins. Yang ketiga, ibu adalah sebuah topik yang dilarang untuk dibahas. The Lost Boy bisa membahas topik tentang ibu, asalkan Peter gak ada bersama mereka. Yang keempat, Peter gak bisa membedakan mana kenyataan dan yang mana sebuah hayalan. Dan inilah hal yang paling tidak disukai sama The Lost Boy. Pernah suatu ketika, Peter percaya kalau dia dan The Lost Boy sudah makan malam. Tapi sebenarnya itu hanyalah khayalan Peter. Mau tidak mau, The Lost Boy harus percaya apa yang dikatakan Peter. Apabila mereka gagal dalam khayalannya, Peter akan menghukum mereka. Yang kelima, peraturan yang paling tidak boleh mereka langgar adalah tumbuh menjadi dewasa. Peraturan yang pasti akan mereka langgar suatu saat nanti. Karena di Neverland hanya Peter sendirilah yang tidak bisa menjadi dewasa. Anggota The Lost Boy dan yang lainnya akan tetap dewasa, tapi dengan proses yang sangat lambat. Apabila The Lost Boy sudah terlalu banyak atau mereka tumbuh dewasa,
Peter akan menyingkirkan mereka. Kata menyingkirkan di sini sebenarnya masih ambigu dan masih menjadi perdebatan oleh sebagian orang. The Lost Boys sendiri merupakan anak-anak yang hilang di sebuah taman bermain di Inggris yang bernama Kensington Garden. Dan apabila selama 7 hari mereka tidak ada yang menemukan, Peter akan membawa mereka ke Neverland. Nah, banyak yang menganggap Peter akan mengembalikan mereka kembali ke dunia apabila mereka sudah dewasa. Tapi sebagian orang lagi menganggap, gak mungkin si Peter melakukan hal serumit itu hanya untuk Lost Boy katanya. Sikapnya kepada Toothless pada saat menembak Wendy menggambarkan bagaimana Peter menyelesaikan suatu masalah. Dan hanya satu hal yang mungkin, Peter akan membunuh mereka apabila mereka tumbuh menjadi dewasa. Karena ada sebuah pepatah mengerikan di Neverland. Setiap kali kamu bernapas, orang dewasa akan mati. Dan Peter membunuh mereka secepat mungkin. Oke, lanjut ke cerita. Setelah Wendy terluka, dia dirawat di markas Peter di bawah tanah. Dan gak butuh waktu lama, kondisi Wendy pun berangsur membaik. Di sana juga Wendy diperlakukan sebagai seorang ibu oleh Peter dan seluruh anggota The Lost Boy. Ya, seperti yang tadi gue bilang, Peter sangat membenci seorang ibu. Tapi tidak untuk Wendy. Hanya ada satu alasan kenapa Peter menerima Wendy sebagai ibunya. Itu karena Wendy belum dewasa. Setiap hari, Wendy dan kedua adiknya hanya bersenang-senang di Neverland. Udah gak tahu berapa lama mereka di sana, hingga sang adik John dan Michael sudah benar-benar lupa dengan keberadaan orang tuanya. Dalam kisah aslinya, Wendy dan adiknya berada di Neverland selama berbulan-bulan. Saking lamanya, Mr. dan Mrs. Darling sempat depresi karena kehilangan ketiga anaknya. Ya, mungkin gambar ini bisa menggambarkan bagaimana depresinya Mr. dan Mrs. Darling waktu kehilangan Wendy, John, dan Michael. Hingga suatu saat Peter mengajak Wendy untuk mengunjungi tempat berkumpulnya para duyung. Sayangnya tempat itu kurang bersahabat kepada manusia. Si Wendy hampir aja dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Di sana juga mereka tiba-tiba melihat Kapten Hook bersama anak buahnya Smee sedang menculik putri ketua suku Indian bernama Tiger Lily. Mereka menangkap Lily untuk mencari tahu lokasi keberadaan markas Peter. Soalnya markas Peter ini ada di dalam tanah. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang tahu sama markasnya. Peter dan Wendy mengikuti Kapten Hook ke sebuah tempat bernama Marooners Rook, sebuah gua besar yang tempatnya ada di sebelah markas para duyung. Di sana Peter berhasil mengelabui Smee dan Hook, lalu melepaskan Tiger Lily dari sekapan. Di sana Peter juga berduel dengan Kapten Hook. Tapi dalam duelnya kali ini, Peter terluka. Untungnya tiba-tiba datang seekor buaya raksasa dan Peter berhasil melarikan diri. Peter Pan, big chief. You now little flying. Karena dianggap telah berhasil menyelamatkan putri ketua suku, para Indian pun berteman dengan Peter dan memberikan dia gelar The White Father. Peter dan Wendy akhirnya kembali ke markas mereka. Dan seperti biasa, Wendy menjadi sosok ibu yang menyenangkan bagi Peter dan The Lost Boy. Hingga akhirnya Wendy sendiri rindu akan sosok ibu yang sebenarnya. Karena rasa itulah Wendy mulai menceritakan segala hal tentang ibu yang dia ketahui. Bahkan segala hal yang dilakukan Wendy selama ini belum bisa menggambarkan sosok ibu yang sebenarnya, kata Wendy. Hal itu membuat adik Wendy yang paling kecil mulai lagi teringat ibunya dan mengajak Wendy untuk pulang. Para anggota The Lost Boy pun sangat penasaran dengan perkataan Wendy dan ingin secara langsung merasakan sosok ibu yang sebenarnya. Wendy akhirnya meminta izin Peter untuk membawa The Lost Boy pulang ke rumahnya. Tapi perkataan Wendy itu membuat Peter kesal dan mengatakan kepada Wendy bahwa ibu itu sangat berbeda dengan apa yang Wendy ceritakan, kata Peter. Dan di sana Wendy mengetahui misteri terbesar kenapa Peter sangat membenci orang dewasa. Peter berkata bahwa dulu dia pernah menganggap bahwa ibunya akan membukakan jendela buat dia kembali. Dan dia pun pergi selama berbulan-bulan dari rumahnya. Sayangnya pada saat kembali jendela rumahnya tertutup. Dan Peter melihat ada seorang anak laki-laki yang tidur di tempatnya. Karena hal itu Peter sangat kecewa dan menganggap ibunya telah melupakannya. Dengan kesal, Peter akhirnya memperbolehkan Wendy pulang dan menyuruh salah satu anak buahnya memanggil Tinkerbell untuk mengantarkan Wendy dan kedua adiknya pulang. Hal itu membuat Lost Boy sedih. Mereka sedih bukan cuma karena kehilangan Wendy. Mereka menganggap Wendy akan pergi ke suatu tempat yang menyenangkan dan mereka tidak diundang ke tempat itu. Melihat Lost Boy sedih, Wendy akhirnya meminta Peter untuk mengizinkan mereka pergi bersamanya. Dan dengan terpaksa Peter mengizinkan mereka. Wendy juga mengajak Peter untuk ikut, tapi dengan tegas Peter menolak ajakan Wendy.
Sebelum pergi, Wendy menyiapkan obat untuk Peter, yang sebenarnya obat itu hanyalah air biasa. Obat itu hanya bentuk perhatian Wendy kepada Peter, karena dia tahu Peter dalam keadaan yang sangat kesal sekarang. Setelah itu mereka pun pulang diantar sama si Tinkerbell. Saat pulang mereka ditangkap oleh bajak laut dan disekap di kapal mereka yang bernama Jolly Roger. Di tempat lain, Kapten Hook tanpa sengaja menemukan tempat persembunyian Peter dan memberikan racun ke dalam obat yang diberi Wendy. Tinkerbell yang berhasil melarikan diri dari tangkapan bajak laut kembali ke tempat Peter. Tapi sayangnya pada waktu yang bersamaan Peter terbangun dan mengambil obat yang diberikan Wendy. Ting yang tahu kalau obat itu telah diracuni sama Kapten Hook akhirnya bertengkar sama si Peter. Peter gak percaya kalau Hook memberikan racun di minumannya. Soalnya dia masih yakin kalau Hook belum menemukan tempat persembunyiannya. Karena gak mau ngelihat Peter mati, Tinkerbell pun terpaksa meminum racun tersebut. Tapi untungnya Peter berhasil menyelamatkan Ting dan akhirnya mereka berdua pergi menyelamatkan teman-temannya. Di tengah jalan Peter juga berhasil mengelabui buaya besar yang pernah memakan tangannya Hook dan membawa buaya itu mendekati Jolly Roger. Ketika Hook dan anak buahnya panik, Peter menyelinap ke dalam kapal dan melepaskan teman-temannya. Sayangnya pertarungan pun tidak bisa dihindari dan Peter akhirnya berduel 1 lawan 1 dengan Kapten Hook. Dalam duel itu Kapten Hook kalah dan Kapten Hook tewas dimakan oleh buaya raksasa. Setelah kemenangan itu, Peter membawa Wendy ke rumahnya menggunakan Jolly Roger. Dalam hatinya Peter masih sulit melepaskan Wendy dan Lost Boy. Hingga akhirnya dia pergi sendirian meninggalkan kapal dan pergi ke kediaman keluarga Darling. Dia berencana untuk menutup kamar jendela Wendy dan menganggap orang tuanya sudah tidak menginginkan Wendy dan kedua adiknya kembali. Sebenarnya jendela itu selalu dibuka oleh Mr. dan Mrs. Darling. Mereka menganggap suatu saat keajaiban datang dan membawa anak-anaknya kembali pulang melalui jendela tersebut. Tapi sesampainya di sana, Peter melihat Mrs. Darling selalu menunggu kepulangan Wendy dan kedua adiknya. Karena kejadian itu, Peter merelakan Wendy untuk pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita, Wendy dan adiknya kembali ke rumah. Kedatangannya itu disambut haru oleh kedua orang tuanya. Mereka juga memperkenalkan Lost Boy dan memberitahu segalanya tentang Neverland. Karena mendengar cerita itu, akhirnya keluarga Darling mengadopsi seluruh anggota The Lost Boy. Wendy juga mengajak Peter untuk tinggal bersamanya. Tapi seperti biasa, dia menolak dengan alasan yang sama. Dia tidak mau menjadi dewasa. Dalam versi aslinya, sebelum pergi Peter membuat perjanjian dengan Wendy. Dalam perjanjian itu, Peter mengatakan bahwa Wendy harus ikut ke Neverland selama seminggu pada saat musim semi. Dan Wendy pun menyetujuinya. Di tahun pertama, Peter menepati janjinya dan mereka terbang ke Neverland. Di Neverland, Wendy mengingat kembali pertempuran mereka dengan Kapten Hook. Tapi anehnya si Peter sama sekali tidak mengenal siapa itu Kapten Hook. Dan gak cuma Kapten Hook, Peter juga melupakan Tinkerbell, peri yang selalu menemaninya. Karena menurutnya sudah terlalu banyak peri di sini dan mereka tidak akan berumur panjang katanya. Di tahun berikutnya Peter gak pernah lagi menemui Wendy. Bahkan John, Michael, dan seluruh anggota The Lost Boy juga udah melupakan sosok Peter sepenuhnya. Hanya Wendy lah yang selalu menunggu Peter datang setiap tahun pada musim semi. Tapi tahun demi tahun pun berlalu. Suatu hari Peter akhirnya mendatangi rumah Wendy. Sayangnya sekarang Wendy sudah menjadi ibu dan memiliki seorang anak perempuan bernama Jane. Wendy, I've come for you. Hello, Peter. Oh, Wendy. You shouldn't have. Mengetahui hal itu, Peter kecewa karena Wendy sudah menjadi dewasa. Dia juga sempat ingin melukai Jane dengan pisaunya. Tapi Peter akhirnya hanya bisa menangis di samping Jane. Why are you crying? I'm Peter Pan. I know. Tanpa disangka, dia mengenal Peter karena ibunya selalu menceritakan kisah tentang Neverland kepadanya. Singkat cerita, Jane dan Peter pun berteman. Dan sekarang Peter membuat kesepakatan baru dengan Wendy. Dia akan membawa anaknya Jane setiap setahun sekali selama musim semi. Dan Wendy menyetujuinya. Sayangnya tahun demi tahun pun berlalu. Jane pun tumbuh menjadi dewasa. Dan akhirnya tugas Jane digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Margaret. Hal ini terus berulang hingga keturunan Darling selanjutnya.
Dan itulah ending dari kisah Peter Pan yang ditulis Barry dalam kisah aslinya. Sebenarnya kalau mau jujur, kisah Barry sendiri bisa dibilang jauh lebih gelap daripada kisah Peter Pan itu sendiri. Dan mungkin kisah si Barry ini bakal gue bahas ya di video selanjutnya biar gak kepanjangan. Oke, sampai sini aja pembahasan Peter Pan yang gue tahu. Buat kalian yang mau request karakter Disney mana lagi yang mau gue bahas, bisa komen di bawah aja. So, terima kasih udah nonton video ini. Ciao.